Kami menyediakan berbagai informasi seputar dunia perkuliahan dari berbagai perguruan tinggi dan setiap jurusan yang ada di Indonesia sebagai bahan pertimbangan untuk Anda yang akan menentukan arah hidup Anda selama beberapa tahun ke depan. Selamat datang di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya hingga saat ini masih menjadi satu-satunya politeknik negeri yang ada di Indonesia yang fokus pada bidang perkapalan dan teknologi yang menunjangnya. Ini yang menjadikan alumni dari Politeknik Negeri Perkapalan Surabaya menjadi alumni yang bisa diandalkan dalam bidang perkapalan. Dengan begitu, alumni Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya memiliki karisma yang lebih di antara alumni-alumni lulusan perguruan tinggi lain, sehingga perusahaan-perusahaan yang bergerak pada bidang perkapalan atau sejenisnya akan lebih memprioritaskan lulusan dari Politeknik Negeri Perkapalan Surabaya. Halo teman-teman, hari ini kita seperti biasa akan mereview singkat tentang Politeknik Negeri Perkapalan Surabaya. Nah, di sana itu masjid ya teman-teman, itu bisa dipakai istirahat kalau lagi capek-capeknya kuliah. Dan di sana kita lihat gedung T, itu salah satu gedung yang biasa dipakai belajar. Nah, ini kita masuk ke area sebelah kanan dari tadi gedung direktorat ya. Nah, itu kantinnya seperti ini ya teman-teman. Itu sepertinya enak kalau misalnya kita nongkrong-nongkrong di sana. Ini tadi salah satu gedung T ya. Gedung T yang tadi seperti ini pinggirnya. Dan ini kantin. Ini kursinya nyaman asli. Kalau kita duduk-duduk terus nongkrong-nongkrong di sini nyaman lah. Cuman kalau menurut saya ini kurang gede ini kantinnya. Nah, juga di PPNS ini udah terdapat mobil-mobil bus ya untuk kepentingan mahasiswa. Dan ini teman-teman ada salah satu bangunan yang sepertinya bangunan tadi itu bekas masjid ya. Dan ini lapang ya untuk aktivitas mahasiswa, untuk badminton dan lain sebagainya gitu. Nah, ini parkirannya, suasananya seperti ini. Dan ini teman-teman gedung yang tadi yang sepertinya ini bekas musola ya, dulu dipakainya. Karena di sini kita bisa itu ada area ikhwan pria. Terus di sana ada tempat imam dan lain-lain. Nah, ini di pinggir musola yang tadi di sebelah kanan. Ini saya kira awalnya jalan, tapi ternyata bukan. Ternyata buntu. Ini entah dipakai apa gitu. Namun inilah penampakan dari lingkungan di PPNS ini ya, salah satunya di sebelah kanan dari gedung direktorat tadi. Nah, ini dia. Di sana ada pendopo, tempat nongkrong-nongkrong. Juga di sini itu terbilang adem ya, karena banyak pepohonan. Itu tempat basket. Kalau untuk olahraga itu seru lah di sini. Mahasiswa juga terbiasa pakai itu lapang gitu. Nah, di sini masih banyak pepohonan, lebih adem lagi. Ditambah ada ini sangkar burung. Walaupun burung-burungnya ya masih itu-itu aja, belum ada yang unik-unik gitu kalau menurut saya pribadi gitu. Dan di seberang tempat burung ini ada pendopo lah. Kalau misalnya saya bilang ini pendopo. Ini sebagai informasi saja, ini merupakan sumbangsih alumni ya, bukan dari pihak politekniknya, tapi alumni yang emang cinta kampusnya. Ini bikin ini, terus disediain buat ngecas. Ini benar-benar berguna banget buat mahasiswa yang emang mau bisa ngerjain tugas di sini. Terus adem di bawah pepohonan gitu. Enak lah pokoknya kalau misalnya mau nongkrong di sini juga bisa. Nah, ini dia sumbangsih alumni angkatan 2000. Oke, ini masuk ke salah satu ininya ya, tempat nongkrong juga di belakang ini bisa. Cuman nyaman di depan kalau nongkrong. Nah, ini bak PSI. Gak tahu nih untuk apa bak PSI. Kalau ada yang tahu bisa komen di bawah. Nah, ini tempat duduknya rata-rata seperti ini. Cukup lah. Asal di kampus itu asal ada tempat duduk itu nyaman lah.
karena buat istirahat ngerjain tugas atau lain sebagainya itu berguna banget gitu. Terus ini papan pengumuman, karena mungkin kemarin corona jadi tidak terpakai. Nah ini dia, ada lahan yang masih tidak digunakan teman-teman. Jadi kalau misalnya perluasan pembangunan lagi itu bisa di sana, atau dijadiin lapang lagi bisa, itu tergantung dari organisasi mahasiswanya, itu bisa diajuin untuk apa ini pemanfaatan lahan, atau dijadiin lahan hijau seperti ini, atau apotek hidup itu bisa teman-teman, itu tergantung mahasiswanya. Oke, sekarang kita explore salah satu jenis karakter bangunannya. Jadi bangunannya seperti ini, keramiknya dan perpaduan temboknya itu adem ya kalau menurut saya. Oh, sebagai tambahan juga suasana di sana, saya ini merekam pada waktu jam 8-an ya, masih terasa tidak begitu panas gitu. Jadi masih adem gitu. Apalagi ini ada pepohonan-pepohonan di PPNS ini. Jadi lumayan adem lah. Gitu. Itu tadi tempat duduk ya, rata-rata seperti itu. Dan ini dia. Di sini juga alhamdulillahnya sangat pengertian sekali, banyak disediakan tempat duduk yang di bawah pohon-pohon seperti ini. Jadi sejuk lah, nggak terlalu silau panas gitu. Sejuk. Cuman sayangnya di setiap tempat duduknya itu tidak disediakan casan ya, cuman di pendopo yang tadi dari sumbangsi alumni. Itu bisa dilihat, kita cek dulu ke bawah. Ini pemandangannya seperti ini tempat duduknya ya, menghadap langsung sambil nonton basket ataupun aktivitas lainnya. Dan ini dia, di bawahnya itu tidak ada cocolok ya. Beda dari kampus-kampus yang lain, sebagian itu udah disediakan tempat colokan listrik untuk cas HP ataupun laptop, yang dimana itu sangat-sangat dibutuhkan sekali para mahasiswa ya. Oke, kita lanjut ke depan ya. Ini saya melangkah menuju masjid lorong tadi yang gedung T yang disorot di awal. Dan ini lorong-lorong ini itu bisa sambil langsung terhubung ke masjid. Nah, di sini banyak juga tempat duduk, sangat pengertian sekali Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya ini bahwa mahasiswa itu butuh duduk ya. Oke, ada papan tulis juga, ini biasanya dipakai kumpul-kumpul nih para organisasi-organisasi mahasiswa ya. Nah, ini dia masih ke sini, ada gedung K, gedung P, gedung M. Nah, masuk ke sana. Namun saya tidak ke sana. Tadinya awalnya saya berencana untuk review dulu musola. Kalau musola itu atau masjid itu masuk ke kiri ya. Ini kayaknya nongkrong-nongkrong sambil duduk-duduk di bawah di keramik ini, di tembokan ini enak juga. Awalnya tadi saya mau review musolanya, tapi saya tertarik ke ini, rangka kapal ya, seperti Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, itulah ciri khasnya. Nah, ini area hijau yang tadi saya sorot. Sebagai tambahan informasi, jika tadi saya lurus ke lorong tadi, itu ada Oke teman-teman, itulah lingkungan di sekitar Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Meskipun tidak semuanya tertangkap kamera, namun mudah-mudahan informasi yang sedikit itu bisa memotivasi Anda untuk mengukuhkan niat memasuki atau bergabung bersama Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Dari para alumni, saya mendapatkan informasi bahwa ternyata Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya itu pembelajarannya itu berdasarkan kurikulum yang dibangun oleh Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya dan perusahaan-perusahaan yang telah bekerja sama dengan Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya tentunya. Nah, jadi mereka memastikan agar pembelajaran atau skill yang dilatihkan kepada para mahasiswa itu sesuai dengan kebutuhan di lapangan pekerjaan, sehingga update pengetahuan, skill, dan teknologi yang dikuasai mahasiswa itu sesuai dengan perkembangan zaman. Ditambah lagi, ternyata Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya bukan hanya bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan di dalam negeri, namun dengan berbagai perguruan tinggi dan perusahaan di luar negeri juga mereka sudah bekerja sama. Dan faktanya Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya itu yang pertama dan satu-satunya perguruan tinggi yang memfokuskan pada perkapalan. Jadi tidak diragukan lagi, mahasiswa atau alumni dari Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya itu memiliki sedikit persaingan dari bidang perkapalan. Tentunya mereka akan menjadi lebih ahli dalam bidang perkapalan. Itu kalau kalian mau mendapatkan informasi lebih tentang Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, silakan dicek saja di Google, silakan klik
ppns.ac.id atau klik saja searching dalam beranda pencarian kalian Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Semoga channel ini bermanfaat. Dukung channel kami dengan klik like, comment, and subscribe.